Halo Sobat PSLH, perkenalkan saya Siska Widya Dewi Kusuma, Koordinator Pelatihan dari Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB. Oke, selamat datang di PSLH Talk. Saat ini saya ditemani dengan Ibu Windy, Koordinator Penelitian di bidang pengendalian pencemaran udara. Halo, selamat sore Bu Windy. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, baik saya juga. Terima kasih sudah mau bergabung dalam acara ini ya Bu. Ya, tidak kenal. Oke, karena untuk tema kali ini gitu ya, saya tuh sangat penasaran mengenai lahan gambut, terutama emisi lahan gambut. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu sekarang itu ada isu hangat mengenai climate change, dan di Indonesia salah satu penyumbang emisi terbesarnya dari lahan gambut. Tapi kita perlu tahu ya, sebetulnya lahan gambut itu seperti apa sih? Karena mungkin tidak semua dari kita pernah melihat atau menginjakan kaki di lahan gambut. Ya betul. Ya, terima kasih Bu Siska. Jadi sebenarnya ya mungkin benar ya kata Bu Siska tadi, lahan gambut itu seperti sesuatu yang kita kenal tapi mungkin tidak kita kenal dengan dekat ya. Betul. Maksudnya pasti semua orang sering sekali mendengar tentang kebakaran lahan gambut dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya lahan gambut sendiri itu apa? Jadi mungkin secara sederhananya ya kalau dijelaskan, lahan gambut itu seperti organic soil, jadi tanah dari material organik. Kalau lahan gambutnya sendiri, jadi lahan gambut itu merupakan akumulasi dari, biasanya kalau di Indonesia itu akumulasi dari dekomposisi jasad tanaman. Jadi seperti sebenarnya untuk lahan gambut itu biasanya karakteristiknya itu berada di daerah seperti rawa, kemudian di antara sungai atau pesisir, di mana memang tanahnya itu sendiri memiliki maksudnya air tanah itu menutup hampir sama gitu ketinggiannya dengan tanah itu sendiri, sehingga kalau kita biasa bicara tuh kondisi tanahnya itu sendiri anaerob ya basis, karena memang pertukaran oksigennya itu sangat lambat dibandingkan dengan laju dekomposisi mikroorganismenya begitu. Jadi seperti itu ya lahan gambut. Nah, kemudian proses itu memang terjadi selama berjuta-juta tahun bisa dikatakan. Jadi mungkin biasa kalau bisa pernah dengar mungkin pit dome gitu ya, dome lahan gambut. Jadi biasanya lahan gambut sendiri itu memiliki kedalaman yang cukup tinggi gitu. Mungkin ada yang sampai 5 meter gitu, seperti itu ke dalam. Jadi karena itu memang dekomposisi dari tumpukan daun, kemudian batang dan lain-lain selama jutaan tahun seperti itu. Jadi ya bisa dibayangkan betapa banyak karbon yang memang tersimpan di dalamnya ya. Tapi sebenarnya tidak di semua pulau di Indonesia ya Bu? Betul. Jadi kebanyakan lahan gambut itu tersebarnya di Sumatera, kemudian Kalimantan dan di Papua. Oke. Yang paling banyak. Pantesan saya tidak pernah melihat di Jawa ya, karena memang tidak ada ya. Mungkin ada tapi tidak banyak. Oh, ya. tidak Mungkin banyak. ya. Oke, volumenya. Baik. Nah, kenapa nih di Indonesia itu sangat penting, bahkan gitu ya, kalau saya lihat dalam beberapa tahun terakhir, peneliti internasional pun tertarik sekali gitu Bu untuk meneliti lahan gambut di Indonesia. Apa spesialnya gitu lahan gambut Indonesia? Betul, ya. Memang apa yang bisa dikatakan bahwa lahan gambut di Indonesia itu menjadi rebutan lahan penelitian ya Bu. Rebutan, luar biasa. Ya. Jadi seluruh ya, saya bicara secara global. Secara global sekitar 11% dari keseluruhan lahan gambut global itu ada di daerah tropis gitu. Dimana sekitar mungkin 70 atau 80% itu memang ada di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki luasan lahan gambut tropis yang cukup besar gitu, globally ya, secara global seperti itu. Dan bisa dibayangkan betapa dari luasan itu berapa banyak karbon yang memang tersimpan di Indonesia. Oleh karena itu ya mungkin karena itu pengaruhnya sudah bukan skala lokal lagi ya Bu Siska, tapi memang skala sudah perhatian global nih ya harusnya ya lahan gambut Indonesia ini. Dan sepertinya kalau di Indonesia yang sering kita lihat tuh kebakaran lahan gambut. Nah, ini kenapa ya Bu ya, di Indonesia tuh sering sekali ada berita soal kebakaran lahan gambut ya. Ya sebenarnya ini mungkin sebuah sejarah yang cukup panjang ya tentang disturbance gitu ya, degradasi dari lahan gambut sendiri. Mungkin kalau kita bicara kondisi pristine gitu ya, kondisi awal semulanya kan memang lahan gambut ini ditumbuhi oleh hutan hujan tropis ya Bu Siska. Kemudian mungkin di awal sekitar tahun 70-an mulai ada illegal logging, mungkin bisa dengar gitu. Nah dari situ juga ketika terjadi illegal logging itu untuk mempermudah proses pengiriman log-log kayu, mulai dibangun kanal-kanal Bu Siska. Jadi dibuang kanal-kanal untuk mengalirkan. Dan seperti tadi saya bicara ya, karakteristik lahan gambut itu yang membuat dia sustain itu salah satunya adalah kondisi airnya itu ya Bu Siska ya, harusnya dia ada di sana gitu. Air itu harus ya hampir
tingginya tuh sama dengan permukaan tanahnya gitu. Tapi dengan dibangunnya kanal-kanal, kemudian drainase, Betul. mau tidak mau muka airnya menjadi turun gitu. Oke. Itu juga termasuk destruksi juga. Kemudian kalau Bu Siska pernah dengar salah satunya di Kalimantan Tengah ada proyek Mega Rice Project gitu, di mana sejumlah lahan gambut yang cukup luas dikonversikan menjadi rencananya dikonversikan menjadi lahan pertanian dan ya itu juga merupakan salah satu degradasi besar gitu untuk lahan gambut yang kemudian konversinya tidak berhasil dan ya meninggalkan kerusakan di lahan gambut gitu. Dan sekarang juga banyak masyarakat yang menganggap bahwa metode membakar lahan untuk tanam itu berbahaya. Bu Siska pernah dengar ya? Betul. Cara yang paling mudah dan murah gitu untuk memulai tanam, itu juga salah satu penyebab degradasi lahan gambut ya. Jadi tidak melulu harus terbakar ya, dengan kita mendegradasi bagian permukaan dari lahan gambutnya aja itu sudah berbahaya sebetulnya ya. Karena sebenarnya mungkin kalau bisa saya jelaskan ya, jadi biasanya memang yang kita kenal itu hanya kebakaran lahan gambut. Tapi sebenarnya ada kejadian lain yang juga mengemisikan emisi yang cukup besar. Mungkin bisa kita sebut, misalnya kalau kebakaran kita sebut hot fire, ini kita sebut cold fire ya. Menarik. Jadi tadi seperti yang sudah saya ceritakan bahwa ketika kanal-kanal dibangun atau drainase dibangun, terjadi penurunan permukaan air tanah. Jadi lahan gambut yang di atas ini yang harusnya dalam kondisi aerob menjadi aerob gitu ya. Jadi kemudian terjadi degradasi oleh mikroorganisme yang itu juga mengemisikan berbagai mengemiskan karbon ke atmosfer. Oke, menarik nih. Jadi kita ada hot, kita juga ada cold fire ya. Dan di mana hot and cold sama-sama membuat pemanasan global kan Bu ya. Bagaimana menurut Bu Windy ini gitu efeknya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengacu kepada penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan untuk cold fire itu kan sebenarnya kalau hot fire itu dia bisa dibilang occasional ya Bu Siska. Memang itu dia juga dipengaruhi oleh climate. Mungkin Bu Siska pernah dengar seperti El Nino, La Nina, seperti itu ya. Atau simpelnya pas kemarau kebakaran, kalau musim hujan mungkin lebih sedikit gitu ya bakarannya. Betul, tapi untuk cold fire sendiri memang dia terjadinya sepanjang tahun ya jadinya ya. Ini lebih berbahaya dong ya. Dan memang mungkin agak lebih susah untuk dikuantifikasi ya Bu Siska. Kalau misalnya ketika kejadian kebakaran kita bisa tahu kapan terjadinya, kemudian kita tahu di mana dan besarannya mungkin bisa lebih mudah untuk dikuantifikasi, tapi untuk cold fire sendiri lebih sulit ya mungkin untuk dikuantifikasikan. Tapi ada riset untuk ke arah sana Bu Win? Jadi sebenarnya ketika saya menempuh studi S3 memang salah satu pekerjaan yang saya lakukan itu adalah mengembangkan metode sederhana untuk mengkuantifikasi emisi lahan gambut ya, terutama dari cold fire sendiri ya. Memang sangat menantang ya Bu Siska, karena memang banyak faktor yang harus diperhatikan, tapi ya kami mencoba mengembangkan ke arah sana. Untuk sebenarnya ada metode yang sudah develop gitu ya, seperti Eddy Covariance method gitu. Tapi metode tersebut memang sangat mahal dan ya secara instrumen sangat mahal. Kemudian kita juga memerlukan praktisi yang paham dengan detail penghitungannya dan lain-lain, dan maintenance alatnya juga mungkin sulit untuk dilakukan gitu. Jadi kami mencoba mengembangkan metode sederhana yang meskipun masih memiliki beberapa kurangan, tapi saya rasa ya bisa dikembangkan lah gitu. Dan untuk mengetahui kondisi kita bisa mengestimasi dengan lebih baik dengan teknik kuantifikasi tersebut gitu ya Bu Win ya. Ya ini menarik sekali gitu, karena kita semakin perhatian dengan hot fire, tapi kita juga mulai menggali ya bagaimana potensi cold fire itu di Indonesia dan harus dilihat. Karena kita juga concern dengan pembangunan yang tidak hanya pesat tetapi juga sustainable ya Bu ya. Artinya pembangunan yang kita lakukan walaupun itu di lahan gambut sekalipun, kita tetap harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan ya. Jangan sampai bikin masalah lain yang lebih besar gitu kan. Nah, ini berarti teknik kuantifikasinya boleh ya kita diskusikan kembali di lain waktu secara lebih detail nih Bu Windy ya. Karena ada mungkin beberapa publikasi saya yang mungkin bisa jika ada yang tertarik bisa baca terlebih dahulu, dan mungkin kalau mau diskusi detail kita bisa buka sesi selanjutnya. Harus nih. Nah, kalau gitu, kalau sebagai pertanyaan terakhir dari saya nih Bu Windy ya. Menurut Bu Windy, apa PR nih bagi bangsa Indonesia gitu ya, terutama ke depannya gitu ya, atau mungkin penelitian apa yang perlu kita kembangkan lebih lanjut mengenai pengelolaan si lahan gambut ini supaya mengurangi emisinya gitu ya? Ya, yang saya tahu memang sangat banyak ya peneliti yang melakukan penelitian yang terkait lahan gambut. Iya, betul. Itu
ya berbagai macam. Nah, tapi mungkin saya bisa bilang kalau ini memang tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi gitu. Kebetulan saya sendiri banyak meneliti di bidang mungkin kuantifikasi emisinya atau karakterisasi emisinya gitu. Tapi ada banyak riset lain yang harus dilakukan mungkin dari segi dari teman-teman ilmu tanah, dari hidrologinya, dari climate-nya seperti apa, dan kemudian yang tidak kalah penting dan memegang peran utama menurut saya juga aspek sosial ya Bu Siska. Karena mungkin masyarakat harus ditumbuhkan kecintaannya mungkin sejak dini gitu, dan saya juga sempat mendengar beberapa yayasan yang memang membuat edukasi untuk dari usia dini ya untuk anak-anak untuk lebih mengetahui lahan gambut, karena memang bisa dibilang lahan gambut ini seperti gift yang harus kita jaga mungkin sebagai bangsa Indonesia gitu Bu Siska. Jadi ya ini adalah tanggung jawab kita semua gitu. Jadi berbagai penelitian bisa dilakukan. Menarik ya, jadi anggaplah lahan gambut itu bukan sebagai ancaman ataupun threat gitu ya, tetapi itu adalah gift yang harus kita jaga gitu bersama ya, dan bukan hanya tugas Indonesia tapi juga global ya, karena ini juga isu global ternyata. Pak, terima kasih Bu Windy, luar biasa ini sharing ilmu hari ini sangat bermanfaat sekali, kita menjadi tahu ada hot fire dan cold fire, dan ternyata ada teknik untuk mengestimasi kuantifikasi jumlah emisi tersebut. Nah, lain kali kita bisa diskusi lebih detail tentang itu ya Bu Windy ya. Oke, terima kasih Sobat PSLH sudah bersama kami dalam sesi kali ini. Jangan lupa nantikan PSLH Talk berikutnya dengan isu-isu yang lebih menarik. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, dah. Ada nih.